Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami bid'ah dengan benar. Dewasa ini kita sering mendengar atau membaca pernyataan sekelompok orang yang menyatakan kesesatan amalan-amalan ulama salaf seperti tahlilan, maulidan, pembacaan buku sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholawatan, yasinan dan lain sebagainya bermodalkan kata bid'ah. Dan kalimat tidak ada tuntunannya atau tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah berani menyatakan Muslim yang lain sesat dan memvonisnya sebagai calon penghuni neraka. Di antara mereka bahkan ada yang dengan berani berkata, jangan ikuti kiai atau ulama, kamu akan sesat. Cukup ikuti Al-Quran dan Sunnah, kamu pasti selamat. Pemahaman yang salah tentang sunnah dan bid'ah telah menyebabkan mereka terjebak dalam penyesatan, pemusyrikan dan pengkafiran terhadap muslim yang lain. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak dalam hal yang sama, maka kita harus memahami makna sunnah dan bid'ah dengan benar menurut Al-Quran dan Sunnah sesuai penjelasan para ulama salaf, bukan menurut hawa nafsu dan penafsiran akal kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 21, maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli di dalam bidangnya, jika kalian tidak mengetahui. Kalau kita tidak tahu, tanya kepada orang yang soleh, di orang yang benar-benar berilmu. Jangan sampai kita berguru kepada orang yang hanya gurunya membaca buku, mendengarkan radio, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Maka kita harus berguru kepada orang-orang yang betul-betul faham, yang betul-betul berilmu, sehingga kita tidak salah jalan di dalam memahami agama ini. Arti bid'ah menurut bahasa, arti bid'ah secara bahasa menurut ulama adalah, ini ulama yang pertama, Ar-Raghib, menyampaikan tentang bid'ah. Bid'ah itu penciptaan sesuatu yang baru tanpa adanya contoh sebelumnya. Jadi bid'ah itu penciptaan sesuatu yang baru tanpa adanya contoh sebelumnya. Jadi amalan yang tidak ada contoh sebelumnya dari Nabi, itu dinamakan bid'ah. Kemudian ulama Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan segala sesuatu yang diadakan tanpa contoh sebelumnya, baik yang bersifat terpuji maupun tercela. Di dalam Kamus Al-Munjid menyampaikan tentang bid'ah, bid'ah adalah suatu yang diadakan tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Sebagaimana sahabat Bilal mengamalkan sholat ba'da wudu, sehingga Nabi menanyakan, Bilal, amalan apa yang tidak saya contohkan, tidak saya ketahui yang kamu amalkan? Maka Bilal mengatakan, tidak ada ya Rasul. Maka setelah Rasul terus menanyakan, Bilal mengakui bahwa setiap selesai wudhu, sahabat Bilal melaksanakan sholat ba'da wudhu. Maka Rasulullah mengatakan, itu sangatlah baik Bilal, karena aku melihat sandalmu sudah nyampe surga dahulu lantaran amalan yang kamu kerjakan. Jadi amalan yang baik yang tidak dicontohkan Nabi, itu Nabi tidak pernah menyalahkan, tidak pernah memvonis sebagai penghuni neraka. Tetapi anehnya pada akhir zaman saat ini, banyak manusia hanya mengaji kepada terjemahan tanpa merujuk kepada para ulama, telah menvonis bahwa orang yang tidak mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan itu adalah amalan bid'ah dan itu pasti di neraka. Inilah orang-orang yang salah faham di dalam makna bid'ah. Arti bid'ah secara istilah agama, terminologis, setelah meneliti dan mempelajari berbagai hadis yang berhubungan dengan permasalahan bid'ah, para ulama salaf kemudian memutuskan arti bid'ah menurut syariat. Berikut adalah pendapat para ulama salaf terkemuka tentang bid'ah menurut syariat. Menurut Imam Syafi'i tentang bid'ah berkata, bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah mahmudah yang terpuji dan bid'ah mazmumah yang tercelah. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah adalah bid'ah yang terpuji, sedangkan yang bertentangan dengan sunnah adalah bid'ah tercela.
Itulah kita harus realistis dalam menghadapi sebuah perkataan, sebuah istilah. Imam Syafi'i menyampaikan apabila perbuatan itu baik, makin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu adalah bid'ah yang terpuji. Kalau amalan itu mengakibatkan kita makin jauh dengan ridho Allah, maka itu adalah bid'ah yang tercela, maka kita harus jauhi sejauh-jauhnya. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, saya akan menyampaikan tentang hal-hal baru, yaitu muhdatsat. Itu ada dua. Hal-hal baru atau muhdatsat itu ada dua menurut Imam Syafi'i. Pertama, hal baru yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan atsar maupun ijma', inilah bid'ah yang sesat. Jadi bid'ah itu bila bertentangan dengan Quran, dengan sunnah, dengan ijma' ulama, ini disebut bid'ah sesat. Yang kedua, segala hal baru yang baik dan tidak bertentangan. Hal baru yang tidak bertentangan dan tidak dicontohkan oleh Nabi kalau kita lakukan, dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, atsar maupun ijma', hal baru seperti ini tidak tercela. Itu yang disampaikan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i saja bid'ah itu ada dua, baik dan buruk. Yang baik bila tidak bertentangan dengan Quran sunnah, dan buruk apabila bertentangan dengan Quran sunnah, tercela, dan ini wajib kita jauhkan. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kemudian ulama Imam Nawawi radhiyallahu an berkata, bid'ah menurut syariat adalah pengadaan sesuatu yang baru yang tidak ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah baik, dan yang kedua khobibah, yaitu yang buruk. Sang guru dan imam yang diakui keimanan dan kebesaran serta keahlian dalam kemampuannya yang luar biasa dalam menguasai sebagai jenis ilmu, Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Aziz bin Abdus Salam, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, dalam bagian akhir kitab Al-Khawaid berkata, bid'ah terbagi menjadi bid'ah wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Selanjutnya beliau berkata, dan hal itu dapat diketahui dengan mengembalikan bid'ah tersebut pada kaidah-kaidah syariat. Jika ia masuk dalam kaidah-kaidah yang wajib, maka ia bid'ah wajib. Jika masuk dalam kaidah haram, maka ia bid'ah haram. Jika masuk dalam kaidah makruh, maka bid'ah makruh. Jika masuk dalam kaidah sunnah, maka ia bid'ah sunnah. Jika masuk dalam kaidah mubah, maka dia bid'ah mubah. Itu diantara pengertian bid'ah menurut para ulama. Jadi kita ikuti imam-imam besar ini yang faham, yang soleh. Kalau kita tidak bisa mendapatkan guru yang soleh, lebih baik mendapatkan guru yang sudah meninggal dunia ini. Contohnya Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Inilah yang harus kita ikuti. Kenapa harus ngikuti Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Nawawi? Kok gak ikut Nabi? Nah inilah opini, otak kita sudah di framing supaya kita ini hanya ngikuti Rasulullah. Kita kenal ajaran Rasulullah itu dari mana kalau tidak dari imam-imam, orang-orang soleh yang seperti ini? Maka jangan sampai otak kita ini di framing orang-orang yang memang benar tidak disampaikan. Yang disampaikan adalah untuk memecah belah umat. Ini sangat bahaya, saudaraku. Inilah diantara makna bid'ah dari tiga imam, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan Imam Ghazali. Nanti kita sambung lagi tentang makna bid'ah. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan dari para ulama ini, kita tidak terpancing dengan perkataan saudara-saudara kita bahwa semua bid'ah adalah finnar, ahli neraka, karena mereka hanya tahunya tekstual satu hadis itu saja, tidak mempelajari, karena kitab ini banyak ribuan. Kalau kita mau membaca semuanya akan ketemu yang tidak kita ketahui, akan menjadi tahu. Kalau kita mau ilmunya kita ini luas dan terbuka wawasan kita, maka kita harus setiap ada majelis ilmu kita datangi, entah itu majelis ilmu yang diadakan oleh Muhammadiyah, oleh NU, oleh LDI, oleh Salafi, dan lain sebagainya, termasuk MTA, semuanya adalah kebaikan yang diajarkan. Maka kita tidak harus satu tempat, satu kelompok yang kita belajar ilmu agama.
Sehingga nanti kita akan terbuka wawasan kita, tidak mudah menyalahkan amalan saudara kita. Silahkan yang tidak suka tahlilan, tidak perlu dilaksanakan, wong itu tidak wajib. Itu hanya suatu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Suatu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wong yang berdoa, ya Allah, lantaran suratul Fatihah ini, si fulan mohon untuk kau ampuni dosanya, kemudian membaca Al-Fatihah. Tapi mereka itu tidak tahu yang dibaca, lihatnya dari jauh, langsung memvonis menyembah kuburan, penyembah kuburan. Inilah namanya fitnah besar yang mereka ada-adakan, yang tidak dia ketahui, tapi mereka sudah bisa menvonis bahwa pelaku-pelaku bid'ah, dolalah, pelaku-pelaku bid'ah yang dimurkai oleh Allah. Dan ini adalah orang-orang yang akan masuk neraka kekal di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, ada seorang yang ahli ibadah, tidak pernah maksiat, tidak pernah berbuat kezaliman, sedekah rajin, sholat rajin, puasa rajin, umroh haji juga dilaksanakan. Tapi ketika sampai pengadilan Allah SWT, mereka dimasukkan neraka yang paling dalam. Ya Allah, kenapa aku tidak pernah berbuat dosa, kok dimasukkan neraka yang paling dalam? Maka Allah melalui malaikat menyampaikan bahwa satu perkataan yang kamu katakan ketika kamu di dunia, satu ucapan itu membuat umat Islam terpecah belah, sehingga mereka saling adu domba lantaran ucapan. Inilah yang dimaknai orang-orang yang mengatakan saudaranya amalannya adalah buruk, sehingga mereka saling menyerang, saling mencaci maki, tidak rukun. Inilah yang mengakibatkan amalannya semuanya tidak ada gunanya. Tapi ada satu orang yang amalnya tidak seberapa, tidak sehebat orang yang pertama tadi, tapi satu kata yang mengakibatkan mereka masuk surga, yaitu satu kata yang membuat umat Islam bersatu, guyub rukun, walaupun berbeda pemahaman, tapi kita tetap satu. Itulah orang-orang yang beruntung, itulah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati saudaraku dalam hal penyampaian agama ini. Bagaimana terucap dari lisan kita ini, umat Islam bisa bersatu walaupun berbeda dalam pengamalan agama. Yang tidak boleh beda hanya satu, yaitu yang wajib tentang sholat. Sholat subuh 2 rakaat dirubah menjadi 3 rakaat atau 10 rakaat karena bangun tidur masih kuat, kita sholat subuh 10 rakaat. Nah, inilah yang merubah seperti ini tidak boleh saudaraku. Selain sholat itu boleh, asalkan itu untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ucapan para ulama yang kita pelajari dari guru-guru, dari kiai-kiai, dari pelajaran-pelajaran inilah yang membuat kita bisa menyayangi walaupun kita berbeda pemahaman di dalam pengamalan agama. Jadi yang pokok itu sholat 5 waktu 17 rakaat tidak berubah, maka semuanya itu adalah saudara kita. Perkara setelah selesai sholat amalannya beda, itu jangan diperdebatkan. Itu sudah selesai sejak zaman Nabi, sejak zaman para sahabat, sudah selesai, tidak perlu diperdebatkan. Mencari pembenaran masing-masing. Yang tidak suka tahlilan, yasinan, sholawatan, tidak usah dikerjakan. Tetapi jangan memvonis bahwa orang yang mengerjakan itu adalah pelaku bid'ah, dolal. Inilah kesalahan-kesalahan umat Islam yang sudah diselesaikan sejak zaman dulu kala, tetapi saat ini diangkat-angkat kembali oleh orang-orang yang ingin merusak umat Islam. Inilah orang usaha orang batil untuk merusak Islam. Caranya seperti ini saudaraku. Maka yang tidak suka tahlilan, yang tidak suka yasinan, yang tidak suka rotiban, yang tidak suka majelisan, maka tidak perlu membahas tentang itu. Maka kita hindarkan dari semua perdebatan yang tidak ada gunanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu saja. Mudah-mudahan kita selalu bersatu, guyub rukun dalam mengamalkan agama, memakmurkan masjid-masjidnya Allah, sehingga kita, umur kita, kesehatan kita dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.